Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Ignacia Yosefa Ingrid, Michela Beatrice Pakaimu, dan Cornelius Muyak. Kami akan membahas mengenai globalisasi, korupsi, dan disintegrasi sebagai tantangan Pancasila. Apa itu globalisasi? Globalisasi berasal dari kata global dan sasi. Kata global merujuk pada lintas batas dan kata sasi merujuk pada perubahan atau proses menjadi. Maka dari itu, globalisasi adalah proses perubahan sosial pada skala lintas batas. Globalisasi mengacu pada suatu kondisi perubahan sosial di mana negara, wilayah, dan masyarakat saling terkoneksi satu sama lain, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, serta sosial budaya. Ciri khas dari era globalisasi yaitu semakin kaburnya batas-batas geografis antar negara, yang mengakibatkan pertukaran informasi serta arus barang maupun jasa tidak lagi hanya dilakukan dalam cakupan negara, namun juga merambah lintas negara atau internasional. Dampak positif dan negatif globalisasi yang berkaitan dengan Pancasila. Dampak positif yang pertama, globalisasi memungkinkan masyarakat dari berbagai komunitas, negara, serta latar belakang budaya dan agama yang berbeda untuk saling mengenal dan memahami perbedaan satu sama lain. Yang kedua, globalisasi membawa nilai-nilai universal, misalnya mengenai isu-isu kemanusiaan seperti kesetaraan, keadilan, demokrasi, serta isu-isu agenda pembangunan dunia. Dampak negatif. Yang pertama, globalisasi memiliki kemungkinan untuk menghilangkan tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat masyarakat. Yang kedua, globalisasi berpotensi menghasilkan kriminalitas skala lintas batas. Contohnya, yaitu seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan penipuan. Mengapa globalisasi menjadi tantangan Pancasila? Pancasila sebagai dasar negara dihadapkan pada fenomena globalisasi. Globalisasi membawa tatanan baru dengan menghapus batas antar negara, yang menimbulkan dampak negatif yang dirasakan ketika banyak budaya asing masuk ke Indonesia dan menggerus nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Salah satu contohnya yaitu globalisasi ini telah mempengaruhi salah satu aspek budaya Indonesia, yaitu gotong royong. Globalisasi membawa Indonesia pada masyarakat yang lebih individualis, padahal seperti yang kita ketahui, gotong royong merupakan konsep yang dijunjung tinggi oleh para pendahulu kita melalui sila keempat. Cara menghadapi globalisasi sebagai tantangan Pancasila. Sebagai individu, kita harus pintar dalam berpikir dan bersikap agar terhindar dari perilaku yang menggerus nilai, budaya, adat, dan kebiasaan lokal yang kita miliki. Dalam hal ini, melatih kemampuan berpikir kritis dengan cara menyaring setiap informasi yang kita konsumsi sehari-hari melalui media massa dapat dikatakan salah satu upaya untuk menghadapi globalisasi. Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir kembali dan mempertimbangkan informasi yang diperoleh sebelum menerapkan suatu tindakan. Dengan berpikir kritis, individu akan memiliki kontrol yang lebih baik atas perilaku dan tindakannya sehari-hari, dibandingkan sekedar mengikuti arus tren semata. Apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corrumper, yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, atau menyogok. Maka dari itu, korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam modus. Ciri-ciri dari korupsi. Yang pertama, melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, serba kerahasiaan. Yang ketiga, melibatkan elemen perizinan dan keuntungan timbal balik. Yang keempat, selalu berusaha menyembunyikan perbuatan atau maksud tertentu di balik kebenaran. Yang kelima, koruptor menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan memiliki pengaruh. Yang keenam, setiap tindak korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan. Yang ketujuh, setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari koruptor sendiri. Penyebab korupsi.
Tindakan korupsi disebabkan oleh berbagai hal, yaitu ketiadaan dan kelemahan pemimpin. Ketidakmampuan pemimpin untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya merupakan peluang bawahan melakukan korupsi. Kelemahan pengajaran dan etika. Hal ini terkait dengan sistem pendidikan dan substansi pengajaran yang diberikan. Pola pengajaran etika dan moral lebih ditekankan pada pemahaman teoritis tanpa disertai dengan bentuk-bentuk pengimplementasiannya. Kolonialisme dan penjajahan. Penjajah telah menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang tergantung, lebih memilih pasrah daripada berusaha dan senantiasa menempatkan diri sebagai bawahan. Sementara, dalam pengembangan usaha, mereka lebih cenderung berlindung di balik kekuasaan dengan melakukan kolusi dan nepotisme. Sifat dan kepribadian inilah yang menyebabkan munculnya kecenderungan sebagian orang melakukan korupsi. Rendahnya pendidikan. Masalah ini sering pula sebagai penyebab timbulnya korupsi. Minimnya keterampilan, skill, dan kemampuan membuka peluang usaha adalah wujud rendahnya pendidikan. Dengan berbagai keterbatasan itulah, mereka berupaya mencari peluang dengan menggunakan kedudukannya untuk memperoleh keuntungan yang dimaksud. Keinginan yang berlebihan tanpa disertai introspeksi diri atas kemampuan dan modal yang dimiliki mengantarkan seseorang cenderung melakukan apa saja yang dapat mengangkat derajatnya. Atas keinginannya yang berlebihan ini, orang akan menggunakan kesempatan untuk menggeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Mengapa korupsi menjadi tantangan Pancasila? Masalah korupsi merupakan masalah yang sangat mengganggu dan menghambat pembangunan nasional karena korupsi telah mengakibatkan terjadinya kebocoran keuangan negara yang justru sangat memerlukan dana yang besar di masa terjadinya krisis ekonomi dan moneter. Terpuruknya perekonomian Indonesia yang terus-menerus pada saat ini mempengaruhi sendi-sendi kehidupan di dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Perang terhadap korupsi merupakan fokus yang sangat signifikan dalam suatu negara berdasarkan hukum. Bahkan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu pemerintahan. Salah satu unsur yang sangat penting dari penegakan hukum dalam suatu negara adalah perang terhadap korupsi. Karena korupsi merupakan penyakit kanker yang meluas, permanen, dan merusak semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk perekonomian dan penataan ruang wilayah. Cara menghadapi korupsi sebagai tantangan Pancasila. Setiap perkara atau kasus tindak pidana korupsi yang dilaporkan masyarakat harus direspon atau ditindaklanjuti oleh penegak hukum dan diproses secara adil sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga secara perlahan tindak pidana korupsi berkurang dan pada akhirnya tindak pidana korupsi di negara Indonesia tidak terjadi lagi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2. Ayat 1 berbunyi, setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi dikenakan sanksi pidana penjara dan denda. Orang yang melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Ayat 2 berbunyi, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksudkan ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu atau pidana mati dapat dijatuhkan. Apa itu disintegrasi? Disintegrasi adalah sebuah kondisi atau keadaan yakni hilangnya keharmonisan, ketidakutuhan, atau perpecahan yang sedang terjadi dalam suatu lingkungan masyarakat. Dalam ilmu sosiologi, disintegrasi dimaknakan sebagai suatu proses terpecah belahnya sebuah keadaan dari kesatuan sehingga menjadi tercerai-berai. Hal tersebut disebabkan oleh hilangnya persatuan yang mengintegrasikan anggota masyarakat tertentu dengan masyarakat yang lain. Persatuan tersebut berupa ikatan kebersamaan yang terwujud dari nilai-nilai norma serta nilai-nilai dasar pranata sosial. Gejala-gejala disintegrasi sosial.
Yang pertama, tidak ada lagi kesepakatan anggota kelompok mengenai tujuan sosial yang hendak dicapai yang semula menjadi pegangan kelompok tersebut. Yang kedua, norma-norma sosial tidak lagi membantu anggota masyarakat dalam mencapai tujuan yang disepakati. Yang ketiga, norma-norma dalam kelompok yang dihayati oleh setiap anggota dianggap tidak sesuai lagi. Yang keempat, sanksi sudah melemah, bahkan sudah tidak dilaksanakan secara konsekuen. Dengan kata lain, sanksi yang seharusnya diberikan kepada seseorang yang melanggar dianggap tidak berlaku lagi. Yang kelima, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat sudah bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Mengapa disintegrasi menjadi tantangan Pancasila? Disintegrasi ini menjadi tantangan karena kehidupan masyarakat di Indonesia masih ada yang jauh dari kata adil. Keadilan dan kesejahteraan masih kurang sehingga banyak masyarakat yang melakukan perlawanan untuk membela hak mereka. Salah satu contoh konflik yang bisa menjadi ancaman disintegrasi bangsa adalah munculnya PRRI dan Permesta. PRRI merupakan sebuah singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, sedangkan Permesta singkatan dari Perjuangan Rakyat Semesta. Pergerakan ini terjadi di Sulawesi dan Sumatera karena angkatan darat yang ada di Sulawesi dan Sumatera merasa tidak diperlakukan adil dalam hal kesejahteraan. Mereka merasa kalau angkatan darat di Jawa jauh lebih sejahtera dan makmur. Oleh karena itu, mereka mulai mendirikan dewan-dewan sendiri. Cara menghadapi disintegrasi sebagai tantangan Pancasila. Yang pertama, memberikan pemahaman tentang patriotisme. Upaya pencegahan disintegrasi bangsa yang bisa dilakukan adalah masyarakat harus memiliki jiwa patriotisme atau cinta tanah air. Masyarakat harus mulai berpikir bahwa kepentingan negara jauh lebih berfaedah dan lebih penting dibandingkan dengan kepentingan pribadi maupun juga kelompok. Rasa cinta tanah air, rasa persaudaraan, dan jiwa Pancasila memang harus ditanamkan oleh setiap individu. Yang kedua, menghilangkan hal-hal yang berbau primodalisme. Primodalisme merupakan sebuah pandangan atau sikap yang memegang kuat mengenai hal-hal yang sudah dibawa sejak kecil. Hal-hal tersebut bisa berhubungan dengan tradisi, kepercayaan, adat istiadat, dan lain sebagainya. Semua orang harus mulai meninggalkan primodalisme sempit yang bisa mempengaruhi stabilitas berbangsa dan bernegara. Yang ketiga yaitu meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat. Upaya mencegah disintegrasi bangsa juga bisa dilakukan dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Saat ini, kepercayaan masyarakat menurun terhadap lembaga-lembaga yang sebelumnya dinilai masyarakat memiliki kredibilitas dan netralitas. Lalu bagaimana mengatasinya? Pemerintah harus benar-benar mampu membangun kepercayaan mereka dengan penjelasan dan berbagai bukti yang dilakukan. Yang keempat, melawan berbagai gerakan separatis. Pemerintah juga harus melawan berbagai gerakan separatis yang muncul yang dapat mengganggu stabilitas negara. Tentu, hal ini juga harus diimbangi dengan keterlibatan masyarakat di dalam mengakses berita tersebut. Pemerintah harus menjelaskan secara jelas mengenai gerakan yang mereka lawan berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Dengan begitu, disintegrasi bangsa bisa dicegah. Demikianlah pembahasan kami mengenai globalisasi, korupsi, dan disintegrasi sebagai tantangan Pancasila. Terima kasih.